Ada Jakut, ada Jaksel, Ada Jakpus, ada Jakbar, ada Jaktimers. Ya seru banget ini orang-orang Jaktim ini. Emang tuh kita orang-orang yang terkenal aneh tapi solid banget nih. Bener banget, nih, seru gitu banget kan. yang pastinya. Tapi kalau boleh tahu kamu dari mana sih Jaktimnya? Aku tuh dari Matraman. Kalau kamu dari mana nih, Bel? Kalau aku sendiri tuh dari Kalimalang, kebetulan kita lumayan jauh lah Lumayan ya. jauh sih, tapi kalau naik kendaraan nih enak banget sebenarnya ya. Jalanan Jaktim tuh cuman gak enaknya macet gak sih? Bener banget, dan macet itu kadang parah tahu sejujurnya. Panas, macet, aduh. Kalau udah bete berangkat tuh, bete siang-siang tuh ya jaminan gosong lah ya paling ya. Jangan gosok baru keluar aja. Sakit Kalau nggak pakai tangan sunscreen langsung. bahaya banget sih. Bahaya banget. Nah, kalau misalkan macet gitu enaknya dengerin podcast gak sih? Bener banget. Dan pastinya nih buat temen-temen Jaktim atau mungkin yang di luar Jaktim bahkan di luar Pulau Jawa, Jawa gitu ya. boleh banget dong, tetap boleh dengerin podcast kita dong pastinya. Karena ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget. Bahas apa nih Bel kita hari ini? Nah, kita tuh bakal bahas sesuatu yang sangat relate sama teman-teman semua, yaitu kita bakal bahas Battle of Siblings, sulung versus bungsu. Nah, kita bakal ngebahas itu bareng aku Abel. Dan aku Silva. Yeay. Nah, jadi kayak sejujurnya kita tuh relate banget sama topik ini ya Sil ya. Betul banget, makanya kita pilih ini gitu ya. Bener Karena punya banget. saudara nih. Bener banget, kebetulan teman-teman semua aku nih seorang sulung dan Silva ini seorang bungsu. Betul banget, makanya kita pilih topik yang sekiranya juga relate sama teman-teman gitu Bener ya di luar sana. banget. Tapi yang buat anak tunggal atau anak tengah kira-kira gimana nih Sil? Kayaknya kita bakal bikin yang seri lainnya nggak sih? Bener banget, mungkin bikin kita- lanjutannya kali ya. Kita bakal ngundang narasumber yang anak tengah atau anak tunggal nggak sih nanti Oke, mungkin? mungkin nanti anak tunggal anak tengah coba komen di bawah gitu ya, siapa tahu Iya. nanti bisa kita ajak. Bener untuk banget, karena podcast kita juga bareng. kepo sih sama POV seorang anak tunggal atau anak tengah sejujurnya Betul ya. banget, kan sulung udah, bungsu udah. Iya, POV anak tengah anak tunggal ini yang mau kita cari tahu kadang Betul ya. banget, jujur. penasaran nih. Bener banget, tapi sejujurnya ngomongin soal sulung versus bungsu tuh kayak kita tuh ngomongin soal stereotip dari orang-orang aja gak sih sebenarnya? Iya, karena kan sebagai orang yang punya saudara tuh pasti kamu gini gak sih? Pasti pertanyaannya gitu. Bener banget kayak Ketemu orang pasti kayak gitu. Iya, kayak kalau sulung tuh bisa begini gak sih? Bungsu tuh begini gak sih? Pasti gitu Iya. mulu pertanyaannya kan. Padahal bener apa enggak sih? Iya, nah gitu kita bakal kan. ngebahas itu kali ini ya Sil ya. Betul banget. Mungkin teman-teman yang penasaran sama stereotipnya anak sulung dan anak bungsu, dengerin sampai habis ya Bener podcast banget. ini. Kita masuk ke stereotip pertama aja kali ya. Aduh, apa nih Bel? Kamu nih? Katanya si sulung itu paling pemimpin sih Sil. Emang iya. Jujur kalau gimana nih? dari POV aku ya, aku ngerasanya tuh sebenarnya iya, kita tuh punya tuntutan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang kakak yang Kenapa baik. tuh? Kenapa tuh? Boleh tahu nggak tuh? Karena jujur ya, aku ngerasa kayak aku tuh harus menjadi seorang figur yang emang bisa dicontoh gitu loh sama adik aku. Oh, karena kan anak pertama yang buka jalan gak sih? Bener banget. Anak pertama buka jalan tuh. Ntar adik kita tuh yang bakal ngeliat, kayak adik kita tuh bakal jadiin kita tuh role model sih biasanya. Biasanya gitu ya. Jadi kita harus bisa jadi seorang pemimpin yang baik sih. Iya, kalau misalkan di case aku nih Bel, kakak aku juga kayak gitu nih, dia kebetulan yang buka jalan dan aku sih leha-leha aja. Makanya anak bungsu tuh sering dibilang si manja. Nah, Emang iya kah si manja? nah gimana Emang kok dari manja? POV kamu tuh? Anak sulung tuh, anak bungsu tuh manja gak sih? Kalau misalkan dari POV aku sih kebetulan bener banget ya. Oke, ternyata benar. Karena kan kita anak terakhir yang paling disayang-sayang gitu kan. Iya Kamu sih, masih, benar. Masih kecil. Iya, ada gitu. kayak anak bungsu tuh dianggap kecil mulu gak sih? Betul banget nih, kalau misalkan boleh tahu nih beda umurnya berapa tahun nih sama Tapi jujur adik? bakal kaget sih. Aku sama adikku tuh beda Jauh banget umurnya 13 tahun kebetulan. Oh my god, demi apa? Sumpah, jadi adikku tuh baru masuk TK. Liburan kemarin ini adikku baru masuk TK dan aku yang ngurus TK adikku ini. Jadi Itu kayak berarti role model itu. iya, jadi se-role model kayak itu. kayak bayangin ketika aku kepala 3, adikku tuh baru legal nanti loh, baru 17 tahun. Itu adanya manja banget sih pasti. Bener banget. Itu kayaknya adanya sama aku bisa CS-an nih. Bisa nih kayaknya karena pasti tipe enggak sih nanti? Setipe banget, manja banget karena aku 6 tahun Oke, bedanya. lumayan jauh juga gak sih 6 tahun itu? Ih, itu jauh banget sebenarnya sih. Karena kakak aku masuk kuliah, aku baru SMP. Nah, bener kan? Pasti anak kerasa kecil. banget sih jauhnya. Betul banget, jadi anak kecil kita nih. Nah, terus kayak sulung tuh ini loh, kayak dibilang tuh paling ambisius. Mungkin menurutku tuh bisa dibilang iya sih, bisa dibilang enggak, tergantung pribadi juga ya. Cuman yang ngebuat sulung ambisius sebenarnya ini sih, kayak kita tuh ada tuntutan untuk mencapai semuanya terlebih dahulu gitu loh sih Kayak yang sebenarnya. role model itu ya. Bener banget, kayak di samping tuntutan mungkin dari keluarga dan segala macam, dari diri sendiri tuh kayak ada perasaan soal pride mungkin ya. Pressure dan pride Iya, sih. kayak
aduh masa gue nggak bisa nyampe apa-apa sih kayak gitu. Kan nanti kalau misalkan dilihat adek nggak enak Bener gitu ya, banget. pikirannya pasti gitu nggak sih? Iya bener banget. Nah kalau dari Bung sendiri gimana sih soal ambisius itu? Kalau misalkan bungsu sih ya, kalau stereotype orang-orang tuh bungsu lebih laid back mungkin ya, lebih nyantai, hidupnya lebih slow. Kalau misalkan sulung kan rasanya dikejar-kejar waktu Iya, nih bener gitu kan, banget. antara adeknya yang mau sekolah atau Iya. gimana gitu kan. Tapi kalau bungsu nih ya udahlah kan udah nggak ada siapa-siapa lagi Iya, di bener belakang banget. gitu kan. Jadi kita sih terkesan nyantai dibanding Sulung, ya kayak sulung itu juga tuntutan dari ade dan juga mungkin orang tua kali, orang tua semakin tua kan kayak gitu. iya ngejar waktu juga Bener sih. banget. Sedangkan si bungsu nih ya udah tinggal nunggu kakaknya sukses aja nggak sih? Iya bener banget. Jadi kayak mungkin bungsu bisa lebih bersantai sedikit lah ya terlihatnya. Betul. Nih kebetulan Abel akuntansi dan dia baru pulang tadi malam. Iya udah teman-teman, jadi Si ya sulung yang ambisius ini baru pulang tadi malam. untuk beberapa hal lah ya. Jadi ya cukup. Enggak kok, aku tetap senang sih podcast hari ini sama kamu gitu loh. Oke, kalau misalkan bungsu yang laid back ini kebetulan nyantai-nyantai aja Nyantai-nyantai nih, aja, jadi sesuai dong dengan Betul stereotip yang banget. ada dong. Nyantai banget kita. Terus karena mungkin kita nyantai, hidupnya lebih slow pace gitu ya. Jadi kita tuh terkesan lebih ramah ke orang-orang mungkin di stereotipnya sih gitu ya. Kebetulan aku nyari ini research juga stereotipnya orang-orang ke bungsu itu pertama ramah. Oke. Mudah bergaul mungkin karena ya nyantai, anaknya slow aja gak sih? Bener Gitu banget, dan kan. aku ngelihat kamu ya Sila, kamu tuh tipikal yang ramah, kamu bisa berteman sama siapa aja dan itu kamu banget sih jujur. Jadi kayak bener-bener bungsu banget. Ini hubungan masyarakat nih sama anak bungsu klop banget Bener nih, banget, gitu kan. kayak satu kesatuan banget ya. Kayaknya anak isinya anak public relation atau humas tuh anak-anak bungsu semua gak sih? Sejujurnya iya. Sejujurnya iya. Oke, nah tapi Tapi kalau sulung gimana nih? Nah, kalau sulung itu jujur ya, mungkin kita tuh bisa tetap santai, tetap kayak mungkin bisa santai juga nih kayak bungsu. Cuman karena kita udah menjalani kehidupan lebih dulu nih kebetulan ya. Oh udah tahu banyak hal nggak Nah, sih? jadi kayak kita udah tahu nih gimana sih sisi pertemanan yang kurang baik, pertemanan yang mungkin bisa ngedorong kita ke arah yang kurang baik, pertemanan yang bisa push kita buat kita berkembang. Kita tuh udah tahu. Jadi bungsu tuh sebenarnya lebih sulung tuh lebih hati-hati Iya, gitu ya. dan kita tuh ngebawa itu ke protektif ke adik-adik kita sejujurnya. Overprotective guys ternyata sulung ini. Nah, jadi kayak kita tuh nggak mau gitu loh, nanti adik kita kayak terjerumus ke yang hal yang nggak diinginkan kayak gitu. Jadi mungkin kita lebih protektif aja sih ke adik kita. Jadi karena udah tahu pertemanan di luar sana gimana gitu ya. Bener banget. Selektif. Jadi kayak bener-bener nggak bisa gitu loh, kayak nggak bisa sesimpel itu. Kayak kalau kita ngeliat ada yang salah nih dari pertemanan adik kita, kita tuh bisa langsung ngomong jangan temenan deh sama si ini kayak gitu. Tapi tuh kalau digituin biasanya bungsu gini, apa sih sok tahu Nah, gitu iya, kan. nah itu loh bungsu tuh kadang suka sok tahu Iya kadang. bang, suka sok tahu apa Iya, sih? padahal kita kayak padahal sulung ini lebih dulu hidup loh, kayak kenapa bungsu ini sok tahu. Aku sebagai anak bungsu tuh kayak Oke. tapi bener adanya si kakakku juga gitu kok. Nah, pasti kalau kamu protektif kan sama kamu kan. Protektif banget dan selalu bawel. Nah, itu bener banget. Nah, cuman karena aku ngelihatnya ya, karena kita udah ngomongin bungsu sama sulung, kalau orang-orang bilang sih kalau misalkan ada anak tengah, Aduh, anak tengah tuh suka terabaikan katanya Sil. katanya sih gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu nih. Kita di Iya. sini nggak ada anak tengah. Mungkin teman-teman dari kalian yang dengerin ada anak tengah yang dengerin podcast ini. Boleh tolong dong komen stereotipnya tuh gimana dan pengalaman kalian sebagai anak tengah tuh gimana gitu di kehidupan bersaudara ini. Ih gitu bener nggak sih? banget, karena jujur aku sendiri teman-temanku nih banyak gitu loh yang bukan anak tengah. Jadi kayak kalau nggak bungsu, Ya, sulung, gitu loh. Jadi kayak aku juga kepo sama POV-nya seorang anak tengah ini. Jadi boleh banget nih teman-teman buat share pengalamannya di komentar. Betul banget. Yang paling dapat pressure dari atas sama dari bawah gitu kan. Iya bener banget, kayak ada adik, ada kakak, ada orang tua. Aduh, pusing. Nah cuman kalau aku mau nanya kayak menurutmu nih Sil, bener nggak sih stereotip yang ada tadi kalau dari kamu itu? Kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri sih banyak yang bener ya. Karena memang stereotip itu kan dibentuk dari apa yang orang-orang lihat gitu kan. Kalau dari kamu sendiri gimana nih Bel? Bener gak stereotip yang tadi disebutin yang ambisius, terus yang berjiwa pemimpin banget, kaku banget nih gitu. Nah jujur kalau menurut aku tuh sebenarnya tergantung pribadi lagi ya. Cuman kalau dari aku sendiri ngerasa emang jujur aku sih ambisius ya. Kayak maksudnya aku mau kayak perasaan aku tuh mau terlihat keren gitu di depan adekku. Oh, sebagai Gitu. role model mau Iya. terlihat keren gak sih? Bener banget. Apalagi 13 adekku kayak tahun. masih kecil banget gitu loh. Pasti aku mau ngeliat kayak Kakak keren
nanti kayak adikku masuk SD kayak ih aku punya abang keren banget loh, kayak gue pengen banget digituin kan. Jadi paling kayak tuh aku ambisius lah, jadi kayak cukup sering terlihat megang kerjaan mungkin kalau di rumah segala macam supaya adikku tuh bisa ngeliat aku nih kayak gini loh, supaya adikku bisa nyontoh sejujurnya. Itu sih ya mungkin kepikiran sama kakak-kakak di luar sana gitu ya, ngerjain sesuatu biar bisa jadi contoh Bener banget, adik-adiknya. ya setuju banget. kan. Nah, jujur yang kayak kalau yang kedua kayak misalkan seorang sulung itu kayak si paling pemimpin gitu-gitu, sejujurnya aku mungkin nggak bisa menyamaratakan ya. Cuma kalau dari aku pribadi aku emang suka untuk kayak ya jadi pemimpin lah, jadi Take the lead gitu ya. iya take lebih the lead aku suka tepatnya. banget. Kayak even di keluarga pun kalau ada apa-apa pasti ya sesimpel kalau misalnya kita mau pergi kemana. Ayo jalan yuk. Iya gitu jalan ya. itu pasti nanti Inisiasi, aku gitu. nih yang akomodir, kayak misalkan kita bakal naik apa, kita bakal kemana, kita bakal ngapain aja tuh pasti aku yang coba akomodir itu kayak gitu. Kalau aku sih sebagai anak bungsu lebih kayak ayo udah ngikut aja mau kemana kan, ngikut gitu kan, ngikut. karena kan yang bayarin kakak. Iya, gitu bener ya. banget. Yang bayarin kan kakak bukan kita. Kayak bungsu nih nunggu aja nggak sih, kayak nunggu Iya, diajak, nunggu diajak. terus tinggal jalan ntar Itu berarti selesai. stereotype anak bungsu yang laid back tuh bener banget ya. Cuma Iya. mungkin teman-teman punya pengalaman bungsu yang lebih beda dari aku Iya. gitu. Mungkin bisa di-share. Iya, nanti. siapa mungkin kayak teman-teman kayak mungkin kayak bungsunya nih ternyata kayak sulung kayak aku nih yang mungkin ambisius, pemimpin, ya boleh banget chat juga. Iya, di-share aja teman-teman pengalamannya. Bener banget. Terus kan tadi kita juga udah jalan-jalan gitu ya sama kakak atau sama adik gitu. Cuman biasanya nih anak bungsu daripada dibeliin seringnya dapat lungsuran, Bel. Itu sedih banget sih, kayak dapat turunan kita udah keluar capek gitu kan, ternyata bajunya nggak bagus, kamu pakai punyaku aja, Dek. Itu kayak gimana gitu? Jujur mungkin aku kurang relate ya. Iya. Karena kan adekku kebetulan cewek. Oh, jadi beda ya mungkin Iya. barang-barangnya gitu. Iya, sejujurnya emang sesimpel mainanku itu adekku yang pakai sekarang. Jadi kayak mungkin aku cukup setuju sih sama hal tersebut, kayak lungsuran segala macam tuh mungkin aku Nurun setuju. barang-barangnya. Barang-barangku tuh banyak yang nurun juga akhirnya ke adik-adekku ini. Cuma mungkin kalau kalian yang gendernya sama saudaranya Iya. gitu ya, biasanya sih yang diturunin baju. Bener banget. Gitu kan. Atau kalau cewek-cewek nih alat-alat make upnya. Iya, setuju tuh. Seru tuh kalau misalkan punya saudara yang perempuan juga Dan alat hobi make makeup upnya. juga nggak sih? Jadi kayak Iya. bisa minjem segala macam. Bisa pinjam. Mungkin nanti adiknya siapa tahu hobi main game yang sama. Nah, siapa tahu. itu siapa tahu kan bisa Enggak. jadi kan. Diturunin akunnya. Ya, akun gamenya. Nah, tapi kayak kadang seorang bungsu tuh juga sering ini nggak sih, Sil, kayak minjem dong, Kak. Terus itu masih mending, tapi kadang tuh kita nggak bilang-bilang, makanya Nah, sering berantem. itu. Makanya sering berantem. Untuk sulung dan bungsu yang sekiranya umurnya cuma beda 2 tahun 3 tahun tuh pasti sering banget berantem. Sering banget. Kayak tiba-tiba bajunya udah dipakai aja lah. Itu sebenarnya bete sih, Iya. karena pengalaman pribadi nih ya, Bel, mungkin pas kita kecil itu aku sama kakak aku tuh sering banget berantem karena masalah sepele yang minjem gak bilang-bilang. Oh, oke. Apa itu kira-kira contohnya? Contohnya kayak mungkin baju nggak bisa ya, cuman barang-barangnya dia kayak binder. Mungkin anak-anak lahiran 2000-an nih tahu binder yang Yang ada karakter-karakter ya? karakternya gitu. Yang 500 satunya, yang gope satunya gitu nggak sih? GoPay satunya kita Nah. ngambil, mungkin ini cowok nggak relate, tapi anak-anak cewek ini pasti relate banget gitu ya. Ngambil binder satu, kok dari 20 tinggal 19 ketahuan. Akhirnya berantem. Akhirnya berantem tuh. Mungkin Abel sendiri gimana nih, sama adanya sering berantem nggak? Karena 13 tahun gitu. Iya, jujur kalau berantem tuh pasti karena adekku yang agak-agak bandel sedikit sih sejujurnya, kayak Tantrum, iya, toddler gitu susah kan. kayak dibilanginnya agak-agak susah kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan berantem karena kita rebutan tuh kayak nggak Jarang. pernah bahkan. Oh, bahkan nggak pernah? Karena kayak maksudnya aku juga malu sendiri sih kalau misalkan aku harus rebutan sama adekku gitu loh, kayak Masa anak kecil? Iya kan Masih gitu kan, gitu bener ya? kan? Iya. Kayak, masa aku harus rebutan sama adekku yang umurnya masih 6 tahun, kayak malu banget gak sih nanti dilihat orang-orang. Jadi kayak mungkin kita tuh lebih ke arah karena di kayak protektif. Adekku nggak terlalu suka diprotektifin kayak gitu. Ngambek dia. Ngambek akhirnya, tapi aku ngerasa aku benar. Akhirnya itu dia berantem. egonya. Nah, ego itu tinggi kadang gitu. Jadi sebagai anak bungsu kalau ngeliat kakak yang kayak gini sebel juga nih. Mau didamprat aja rasanya teman-teman gitu kan. Tapi kan kita kan buat kebaikan adik kita juga sebenarnya sih, Iya kayak sih. kita juga nggak mau adik kita tuh nanti semakin jauh. Apalagi kan sekarang pergaulan yang udah kacau banget gitu Bener kan banget, di bener berita-berita banget. tuh. Makanya Bener sering banget. berantem adek kakak ini temen-temen. Nah, tapi ya Sila, jujur ya, aku sebagai seorang kakak ya, kayak kita tuh kayak lebih terpandang sejujurnya kalau di rumah tuh.
Kamu ngerasa gitu nggak sih kalau kakakmu kayak lebih terpandang gitu di rumah? Sebenarnya sih jujur iya ya, karena kan beliau-beliau ini nih memang lebih tua, lebih merasakan kehidupan duluan kan, pendapatnya lebih didengar nggak sih? Bener banget. Jadi kayak apalagi kalau misalkan seorang kakak nih mungkin udah lebih dewasa, kayak mungkin udah mulai kerja, udah mulai kuliah, sedangkan kuliah, adiknya kayak masih kamu gitu SMP, SMA, adiknya masih sekolah SMP, SMA gitu. Biasanya tuh nanti tuh kalau ada apa tuh pasti minta pendapatnya tuh ke si kakak biasanya. Betul banget. Kalau misalkan aku sendiri nih, Bel dan teman-teman semua, kan aku kuliah nih baru ya, terus kakakku kan udah kerja, pasti nanya ke kakak. Bener banget, karena mungkin make sense ya, karena kan kakak lebih punya banyak pengalaman Iya, ya. Dia bener banget. kuliahnya udah selesai, udah kerja juga, pengalamannya udah banyak. Istilahnya uji cobanya di dia, kita Iya, jalanin aja sih. iya, kita tinggal kayak Kita oh jalan aja. dia ternyata jalan dia yang kiri kurang baik nih, kita tinggal Kita ambil ngambil kanan. kanan. Kayak gitu, rata-rata kayak gitu seorang adik atau kakak sih. Nanya-nanya pendapat kayak, Iya. Kak, ini cara bikin daftar pustaka gimana? Sumpah orang tuh hal kecil kayak gitu tuh kita tuh nggak tahu, dan kalau kita tahu sumpah. Itu makanya aku mau nanya nih, ini caranya kakak belajar tuh dari pengalaman tuh gimana? Jujur ya, kalau buat aku sendiri kayak ya udahlah, aku lakuin aja lah apa yang ada gitu loh. Ya kalau salah ya udah dicoba aja Iya, gitu ya. kalau aku salah ya aku tinggal cari jalan lain. Kalau emang Puter ternyata balik puter gitu balik, kan. kalau emang ternyata sekiranya nggak bisa buat dilanjutin ya kita mundur aja gitu loh. Jadi kayak istilahnya kita tuh harus kena dulu gitu loh Sil, baru kita bisa Nyoba dulu baru tahu. kita bisa harus kena dulu baru kita bisa ambil keputusan kadang kayak gitu. Nah Dan kalau bungsu tuh biasanya nanya dulu, baru Iya, nyoba gitu nah. kan, kebiasaan tuh bungsu iya, tuh. ya kayak biasanya tuh bungsu tuh kayak, Kak, kalau misalkan aku kayak gini tuh aman gak sih Kak? Oke gak sih Kak? Nah itu kayak nanti sulung tuh panjang tuh pendapatannya, kayak kamu kalau gini-gini kayak gini-gini tuh bakal kayak gini-gini loh. Kayak banyak banget pendapat-pendapatnya loh sih. Langsung mode sulung tuh. Iya, langsung Kita mode kakak tuh. pemberi nasihat sejujurnya. Penasehat keluarga gitu ya. Iya, kayak langsung kayak kalau dipikir juga sebenarnya nggak perlu memberikan nasihat itu sebenarnya. Cuma memang ego yang tadi nggak sih? Iya, Ego kayak yang tadi tuh kayak kena kita tuh. ngelihat kayak wah adik kita minta pendapat nih, kita harus bisa provide pendapat terbaik kita buat adik kita gitu. Padahal sebenarnya adik itu juga ya udahlah yang simpel-simpel aja. Iya, nggak sih? bener banget. Jangan yang ribet-ribet, nanti kalau misalkan ribet kita berantem lagi. Nah, jujur ya, kadang dari pendapat kita itu tuh kayak jujur kita tuh bakal ngerasa kita tuh paling bener gitu loh dari pendapat kita. Minimal kita juga bisa nyamain kan sama adik kita ini gitu Ya loh. kan karena nggak di posisinya. Bener gitu banget, ya, bener banget, jadi setuju, nggak aku tahu. setuju. Makanya adik-adik ini kayak, ih apa sih? Iya, Bawel banget heeh. kakakku gitu. Kayak padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya kita juga seorang sulung nggak boleh memaksakan apapun ke adiknya sebenarnya kan. Nah itu biasanya sih yang memicu percikan-percikan Nah, iya, api gitu kan. kayak sulung tuh ngerasa paling bener biasanya tuh. Siblings rivalry nggak sih? Iya, bener banget. berantemnya? Nah, bungsu tuh kayak ngerasa apa sih, ngerasa paling bener padahal nggak juga kok kayak gitu. Jadi akhirnya berantem kayak gitu lah. Kalau misalkan dari perspektif sulung nih, ada nggak sih yang kayak tips-tips gitu? Dan kita juga sebenarnya nyiapin tips sih teman-teman, bukan dari sulung aja, bungsu juga ada Nah, tips, iya bener gitu banget, kan. bener banget. Jadi kalau pertama dari sulung apa dari bungsu dulu nih? Langsung aja kali gabungan ya, ini kan kita Boleh. udah gitu. Iya, kita connected udah pikiran. chemistry kita udah bagus banget ya, walaupun bagus kita banget, sulung bungsu dan dan- bungsu. Jadi mungkin dari aku pertama ya, kayak sebenarnya yang paling bener tuh kita tuh harus banyak komunikasi. Karena aku ngelihatnya tuh banyak banget kasus antara sulung bungsu nggak akur ini tuh karena komunikasi kurang baik sih loh. Iya, apalagi yang mungkin terpaut jauh gitu Iya, ya. bener banget. Adek udah di Malang, adiknya masih di Jakarta. Bener banget. Komunikasinya kurang, Iya. aku di Malang, kakakku di Jakarta gitu kan. Jadi kayak susah komunikasi kan. Iya. Nah biasanya nih kalau aku pribadi sekalinya ketemu kadang suka berantem Nah. karena kurang komunikasi teman-teman. Iya, jadi kayak kaget juga gitu loh, kadang udah ketemu kok udah banyak perubahan dari dirinya. Iya betul. Jadi kayak kita juga kaget kadang, dan Apalagi mungkin buat teman-teman yang punya adik lagi masa-masa puber atau kakak yang emang lagi capek-capeknya kerja, lagi capek-capeknya kegiatan, sering tuh berantem. iya bener banget, karena kayak entah si kakak mau di ngertiin karena lagi capek, atau mungkin si adik kayak ngerasa lagi belum stabil nih, jadi kayak Iya. akhirnya clash di tengah kayak gitu. Apalagi kalau dua-duanya lagi kayak gitu. Iya. Nah, mending banyak perbanyak komunikasi aja deh Bener teman-teman. banget. Serius. Setuju. Aku juga kayak aku sama adikku tuh masih suka VN gitu loh, voice note di WA. Kayak lewat HP mamaku tiba-tiba di voice note ini cerita-cerita kesehariannya. Jadi kayak sejujurnya aku ngerasa seneng sih karena adikku masih suka terbuka ke aku gitu loh.
cerita hari-harinya. Jadi kalau misalkan VN kan bisa didengerin kapan Iya, aja. bener banget, gitu ya. bener banget. Kalau misalkan udah capek ya udah dengerinnya nanti, balesnya nanti gitu. Nah ini masuk banget ke tips kita yang kedua yaitu saling pengertian. Nah, Gitu, bener teman-teman. banget. Karena kan Abel capek, terus adanya capek, aku capek, kakakku capek. Iya, bener gitu ya. banget. Kalau misalkan yang lainnya saling gak pengertian, berantem gak sih? Bener susah dan kayak bener-bener kayak kalau misalkan udah berantem karena kayak kurang pengertian gitu biasanya lama sih. Itu bisa lama sih, silent treatment gak sih? Iya, kayak bisa-bisa itu kayak definisi satu meja makan pun nggak akan ngobrol walaupun satu meja makan loh. Dia terus lihat makanannya aja turun dulu Iya, kayak gitu namanya kan. kayak abis itu langsung naruh makanan, langsung naruh piring, langsung cabut ke kamar kayak saking berantemnya gitu loh. Saking berantemnya. Nah itu sebenarnya nyambung sih sama yang pertama kita tadi ya. Kalau misalkan kita saling pengertian, komunikasi juga pasti kebuka. Iya, bener Gitu banget. kan. Kayak kita tuh seorang sulung tuh juga harus bisa ngelihat POV-nya si bungsu gitu loh. Mungkin adiknya mau apa Iya. gitu kan. Dan bungsu juga harus pengertian sama kakaknya yang lagi capek-capeknya. Iya, bener nih. banget. Jadi kayak kita nggak boleh gitu loh memaksakan. Sebab mungkin misalkan aku sulung nih, terus aku maksain kayak adikku harus ngelakuin ini, ngelakuin itu, nggak bisa juga. Karena pasti adikku juga punya hal-hal yang dikerjain juga nantinya. Betul banget. Banyak banget sih yang kayak gitu ya. Iya, Apalagi jujur. kalau misalkan teman-teman yang dari wilayah yang hektik banget kayak Jaktim, Bener-bener, kayak bener. Jakarta Iya, gitu Jakarta kan. gitu-gitu. Semua pace-nya berjalannya cepat Iya, gitu. jujur bener-bener cepet banget kayak kehidupan di Jakarta kan kayak nggak pernah tidur ya kebetulan. Kayak misalkan kalau misalkan kita hanya tinggal di Jakarta tuh kita nggak bisa santai dan itu bikin kita capek sih. Iya, jujurnya. waktu jadi padat banget dan ini nyambung banget sama tips kita yang ketiga apa tuh Bel? Nah, walaupun waktunya lagi padat-padatnya nih, coba sempetin buat seenggaknya tuh quality time sekali seminggu lah ya. Itu minimal banget sih. Minimal banget kayak sih. sebenarnya nggak perlu yang sampai harus keluar, harus kemana-mana, nggak perlu banget kayak gitu nggak sih Sil? Main ngobrol di dalam tuh Iya. udah kayak udah quality time banget. Iya, di rumah aja kayak sambil nonton film, terus Betul, mungkin betul. sambil ya tuker-tuker pendapat, nanya keseharian, lagi sibuk apa aja itu Atau udah. kalau ada yang terpaut jauh main bareng Iya, di dalam gitu kayak kan. sesimpel itu aja tuh udah quality time banget dan itu jujur bisa ngerekatkan hubungan adik sama kakak sih jujurnya. Betul banget, apalagi mungkin ya buat teman-teman yang terpautnya nggak jauh. Kalau Abila kan nih jauh banget Iya, ya. benar-benar. Kalau aku sih mungkin masih relate karena walaupun 6 tahun kita kakakku sudah dewasa, aku sudah dewasa. Iya, ya. iya, setuju. Gosip bareng gak sih? Iya, tuh bisa banget tuh kayak biasanya tuh ada aja tuh kayak keterkaitan antara bungsu dan sulung nih kalau misalkan mereka seumuran sih sejujurnya. Iya, kayak beda 2 tahun. Mungkin Iya. buat teman-teman yang beda 2 tahun nih pro kontra antara mau berantem atau mau gosip gitu Iya, kan. bener banget. Karena tuh kayak misalkan si kakak nih lagi kesebel sama orang nih. Ternyata bungsunya nih adanya nih kayak punya temen yang temennya orang yang lagi disebelin sama kakaknya ini. Kadang kayak gitu juga. Informasi masuk tuh Informasi langsung. tuh ada semua jadinya dan itu mungkin bisa ngerekatkan hubungan gak sih? Karena akhirnya Iya, betul banget. ngobrolnya jadi lebih cair kan akhirnya. Karena kan nyambung ya obrolannya. Iya, bener banget. Mungkin buat saudara-saudara di luar sana cobalah cari topik ya agar Setuju. bisa quality time gitu Setuju kan. banget. Terus juga mungkin kayak tips dari kita juga nih, kita tuh juga harus bisa sadar juga gitu loh. Kita nggak boleh terlalu, kita jangan jadi pribadi yang terlalu nge-push adik kita. Kita juga jangan jadi si bungsu juga jangan jadi pribadi yang terlalu Nge-push kakaknya. iya gitu kayak kan. bener banget kayak gitu sih, setuju. Karena di-push tuh capek. Oh, di push tuh capek. Iya. Karena Bebannya gitu gede kan. banget, bener banget bebannya tuh gede banget. Ya itu sih tips kedua tuh saling pengertian. Iya, Jadi dan- sebenarnya tips-tips ini tuh saling sambung menyambung gitu ya. Iya, Bel? kayak menurutku ya kayak tips ini tuh harus dijalanin barengan gitu loh, Sil. Iya, karena jangan satu aja kayak komunikasi tapi nggak pengertian ya buat apa? gitu Iya, kan. komunikasi ya. Justru komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berisikan understanding kan, pengertian Iya, kan. sama-sama ngerti, sama-sama Iya. paham gitu kan. Terus Nanti juga quality iya, time. ngobrol-ngobrol kan juga termasuk quality time Iya, untuk komunikasi. sesimpel ngobrol di meja makan tuh udah quality time sebenarnya loh. Iya, sama keluarga Iya. gitu kan. Atau kalau misalkan mau hangout lebih enak lagi sih hangout sebenarnya. Iya, cuma mungkin kalau aku ya karena aku bingung juga sih. 13 tahun aku mau hangout kemana kan. Jadi kayak mungkin aku lebih sering main sama adekku, adikku main aja. Tapi mungkin ini tips buat Abel nggak sih? Main Kidzania nggak sih Bel? Boleh, nanti aku coba tanya mamaku kali ya nanti ya pas liburan. Kayak ke Kidzania Kidzania lumayan ide yang nih. bagus nih Ide ya. yang bagus. Kayak mungkin aku juga mau ngobati inner childku juga sih. Aduh, ini biasanya Gen Z ini sering banget ke Kidzania. Kita kebetulan Gen Z ya Kidzania. Iya. Nah, kayak maksudnya kita tuh malah kita yang main takutnya sih. Malah aku yang main nanti adekku malah Adekku yang jagain kamu? Iya, adekku yang jagain aku karena saking aku pengennya, aku juga jujur pengen ke Kidzania sih. Nah, mungkin bisa nanti lah pas Ya ini liburan. ide main gak sih? Iya, ide quality time. iya, Aku juga ide. nanti bakal bilang ke kakakku, Kak kita main ini gak sih?
Iya. Apakah ada yang versi remajanya tapi apa gitu ya Iya, mungkin atau enggak kalau misalkan kayak kamu sama kakak kamu karena bedanya nggak jauh beda, mungkin hangout cantik kayak gitu mungkin bisa juga nggak sih? ke mall, Ke mall, ke kafe. Biasanya kalau di Jakarta kayak kita ke Blok M. kita ke Blok M. Iya, ntar kita kelar nanti ke Senayan, ke Tahu Sudirman. tiba-tiba udah di rumah kita ngobrol lagi. Iya, gitu kan. kayak biasanya tuh, tapi jujur kakak tuh juga kadang juga ngeluangin waktu yang banyak gitu loh buat adiknya. Nyempet-nyempetin gak sih lebih Nyempet-nyempetin, tepatnya? walaupun kayak mungkin kakak lagi hektik gitu, tapi karena ngelihat kayak, aduh, kok hubungan kita makin renggang ya dek ya. Jadi mungkin kita akhirnya kita sampingin satu hal dulu, kita bareng sama adik kita. Iya, dan adiknya tuh biasa yang kayak ya udahlah ikut aja, hayu gitu kan, Iya. kemana hayu. Dan akhirnya malah bagus komunikasinya kan, jadinya quality time. Betul. Quality time-nya dapat banget tuh sambil jalan-jalan, sambil hangout. Bener sambil banget, bener ngobrol banget. gitu Setuju, kan. setuju. Nah, mungkin kayak dari semua yang kita udah omongin stereotipnya, terus POV aku, POV-nya Silva. Pengalaman kita pribadi Iya, gitu ya. Terus juga dari tips-tips Tips and yang kita kasih dari tadi gitu loh. Mungkin kayak yang mau aku bilang tuh sebenarnya tuh kita cuma perlu untuk menyadari bahwa kalau kita tuh juga manusia, adik kita juga manusia. Betul, dan sebagai adik kita juga harus paham kalau misalkan semua orang tuh capek gitu Iya, ya. bener banget. Jangan terlalu laid back karena emang pace orang-orang tuh ada. Iya. Orang tuh punya pace masing-masing gitu loh, bungsu. Iya, dan buat sulung, jadi kalau misalkan kayak adeknya kelihatan santai-santai aja ya jangan sering di-push juga. Selama dia masih ngelakuin hal-hal yang baik dan produktif, walaupun mungkin pace-nya nggak secepat kalian, tapi ya diterima aja, dipahamin aja, dimengerti aja adeknya. Betul banget, saling memahami teman-teman Iya. semua itu kunci banget untuk mungkin bisa dibilang menghindari siblings rivalry gitu ya. Iya, Bel. karena jujur- berdasarkan pengalaman kita nih. Jujur menjadi sibling yang damai, yang nggak ada berantem, tuh sebenarnya menyenangkan banget sih sejujurnya. Damai hidup. Iya, damai gitu hidup kita kan. santai ya kan. Dan jujur kalau misalnya udah damai, udah tenang gitu lah hubungannya, kita bisa terbuka juga gitu satu sama lain, jadinya enak juga buat ngomong. Nyaman sih kalau kayak gitu Nyaman. ya. Iya, dan mungkin keluarga juga bakal jadi harmonis nggak sih jadinya kalau Jadi kayak keluarga gitu. cemara tuh Bel. Bener sebenarnya. banget, jadi Itu keluarga cemara. Kuncinya adalah di saudara tuh. Bisa Bener jadi banget. Keluarga cemara gitu ya. Setuju. Nah, jadi paling kita mau minta pengalaman-pengalaman teman-teman sulung dan bungsu lainnya nggak sih? Betul banget. Pengalaman teman-teman sulung dan bungsu boleh banget buat share Di di kolom komentar. komen gitu ya, atau mungkin DM IG-nya Mcaster gak sih? Bener Biar banget, kita bisa boleh banget. lihat-lihat juga gitu Iya, kan. atau nggak kayak boleh banget kayak DM game caster kayak bilang ini dong apa namanya, aku anak tengah nih, Oh iya, aku bikin mau dong dong jadi narasumber juga gitu. Boleh banget, boleh Boleh banget. banget. Nanti teman-teman duduk di tengah, kita kanan kiri. Iya, ntar kita benar-benar bisa, kita bakal nanya POV, kita bakal kulik semuanya dari anak tengah ya enggak? Iya, karena siblings dari sulung udah, dari bungsu udah, anak tengah gimana Anak nih, tengah anak gimana? tunggal gimana? Iya, gitu bener kan. banget. Oke, nah mungkin karena rasanya sih kalau aku lihat sih ini udah cukup nih perjalanan dari Matraman ke Kalimalang sih. Ini udah 30 menit nih, kayaknya udah lumayan banget nih. Iya. Bermacet-macetan di Kalimalang udah nyampe nih. udah nyampe nih, kan udah nyampe tujuan sih. Jadi Iya. mungkin kita pamit undur diri dulu nggak sih? Iya dong, karena mungkin nanti dilanjut di next gak sih? Iya, sama anak Next tengah lah series ya, sama anak kalau tengah. bisa anak tengah ya. DM dong guys. Iya. Sumpah DM dong, aku bener nunggu POV anak tengah banget sih. Ah, jujurnya. 30 menit bahas anak tengah dari Matraman Iya, ke Kalimalang. iya cukup banget kan. Oke, nah jadi mungkin karena kita udah selesai, jadi aku dan Silva pamit undur diri dulu nih. Jadi sampai jumpa di Jaktimers selanjutnya. Bye-bye. Dadah.